Drama Korea No Way Out, The Roulette dimulai dengan meja roulette yang berputar dengan tidak menyenangkan. Sekarang, ternyata setiap kali berhenti, meja itu berputar pada nama yang berbeda. Seorang pria bernama Chang Jae disimpan di tempat penyimpanan dingin dan sayangnya, keadaan tidak baik baginya. Sebagai imbalan atas hadiah uang tunai sebesar 1 miliar won, telinga Chang Jae harus dipotong. Namun, ia berhasil melarikan diri dari tempat penyimpanan dingin, menghindari penculiknya, dan berjuang untuk keluar. Ji Hong, si penyerang, mengikuti. Akhirnya, semuanya berakhir dengan dipotongnya telinga Chang Jae. Kemudian kita beralih ke Letnan Polisi Jong Sik yang sedang berjuang dengan kehidupan pribadi dan profesionalnya. Di antara setengah-setengah mengerjakan pekerjaannya dan mencari nafkah dengan uang yang bisa didapatkannya, kehidupan keluarganya juga tidak baik. Pasangannya sudah tidak tahan lagi dan dengan rumah mereka yang akan dilelang dan mereka diambang kebangkrutan, dia menenggelamkan kesedihannya dalam soju dan memarahinya karena telah mengacaukan hidup mereka. Kredensial Jong Sik tidak terlihat bagus dan dia juga kesulitan mendapatkan pinjaman. Dia bahkan meminta bantuan rekan-rekannya sesama polisi, tetapi tidak berhasil. Dengan menggunakan koneksi kepolisiannya, dia mengintip Lim Yang Yeong, bos yang melarikan diri dari tempat perjudian, untuk mencari tahu kemana dia kabur. Upaya itu tampaknya tidak berhasil dan dia kesulitan di semua lini, dengan pembayaran yang menumpuk juga. Di dalam mobilnya, Jong Sik didekati oleh Park Eun Jong yang pemberani, seorang polisi yang energik dan berusaha untuk membuat tokoh utama kita yang tabah terkesan. Ia berbicara tanpa henti sepanjang jalan di lantai atas rumah sakit saat mereka mulai menyelidiki kasus yang melibatkan Chang Jae. Ia masih hidup tetapi telinganya yang terluka jelas menjadi bahan perdebatan. Saat memeriksa rekaman keamanan, mereka menemukan bahwa Ji Hong mengantarnya ke rumah sakit, tetapi juga memegang telinganya yang terputus di tangannya. Baik Park maupun Jong Sik merasa aneh bahwa dia tidak menyerahkannya, tetapi kita jelas tahu alasannya. Itu bagian dari permainan roulette yang selama ini kita lihat. Jong Sik menuju ke tempat Ji Hong, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Yang menarik, telinga itu tidak ada di kaca seperti saat kita beralih ke tempat ini sebelumnya. Tetapi Jong Sik menemukan sebuah koper di lemari dengan lambang aneh di atasnya. Dia membukanya, tetapi yang menyebalkan, kita tidak melihat isinya saat Ji Hong kembali ke rumah. Jong Sik mengejarnya, putus asa mencari jawaban. Maksudku, pengejaran itu sebenarnya cukup akurat karena pasangan itu tidak punya stamina yang bagus. Dan akhirnya berakhir dengan Ji Hong jatuh dari tangga dan kepalanya terbentur pagar. Sayangnya, dia kehabisan darah tetapi Jong Sik membuat keputusan besar dan menelepon petugas medis untuk memanggil ambulans. Jong Sik menuju tempat parkir sementara Chang Jae, pria yang ada di awal episode, masuk ke rumah Ji Hong. Ia segera mencari koper itu, tetapi tidak terlihat dimanapun. Ia malah mengambil kunci mobil dan bergegas pergi. Sekarang, ternyata Jong Sik benar-benar memiliki koper itu dan sekarang kita melihat apa yang ada di dalamnya. Uang, banyak sekali uang. Inilah yang ia butuhkan untuk keluar dari kesulitannya, dengan total sekitar 1 miliar won. Uang hadiah dari telinga yang terputus. Tentu saja, itu juga merusak barang bukti di tempat kejadian perkara sehingga tidak terlihat bagus. Sementara itu, Chang Jae menyadari bahwa truk di seberang jalan, yang merupakan milik Ji Hong, memiliki rekaman kamera dashboard yang mungkin berguna. Setelah mengambil kunci mobil dan pergi, ia menemukan Jong Sik pergi dalam rekaman tersebut. Dan coba tebak di mana ia memarkir mobilnya. Ya, tepat di seberang truk. Jong Sik pulang ke keluarganya sebagai pahlawan, dengan semua uang yang tersedia untuk mereka di masa depan. Itu juga berarti putrinya dapat menyimpan slow-nya yang awalnya akan dijual. Meskipun dia memanggilnya Tuan Baik, jadi mungkin ayah tiri. Di tempat kerja, Enjong menelepon dan mengatakan bahwa Chang Jae telah meninggalkan rumah sakit. Ia punya firasat buruk tentang semua ini, tetapi Jong Sik menepisnya, dan mengatakan bahwa ia adalah korban dalam semua ini dan bukan masalah besar. Namun, ia memastikan untuk menyembunyikan koper di bawah beberapa pakaian di bagasinya, untuk berjaga-jaga. Tentu saja, ia tidak menyadari bahwa Chang Jae sebenarnya sedang mengawasinya, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Di kantor polisi, rekaman permainan roulette diperoleh, termasuk seorang pria bertopeng yang mengenakan lambang spiral yang sama seperti yang kita lihat di koper. Itu juga merupakan video lengkap seputar pemotongan telinga Chang Jae. Jong Sik memperhatikan ini dan mengamati lebih dekat, menyadari bagaimana semuanya saling terkait. Jong Sik diinterogasi atas 1 miliar won.
tetapi dia berbohong dan mengklaim tidak ada uang sebanyak itu. Namun, dia membocorkan bahwa Chang Jae telah menghilang. Sebuah video baru juga telah diunggah, mengonfirmasi bahwa 1 miliar won lagi akan tersedia pada tanggal 15 pukul 5 sore di Hosan NC Park. Mereka memiliki waktu 2 jam untuk sampai di sana, dan meskipun banyak orang di kepolisian percaya ini adalah tipuan, tidak luput dari perhatian bahwa Jong Sik memeriksa waktu terlebih dahulu. Dia juga percaya mereka harus menindaklanjuti hal ini, mengangkat tangannya di depan semua orang untuk mendukung gagasan operasi besar di stadion. Banyak orang datang siap untuk hitung mundur besar dan saat hitungan mencapai 0, sorak-sorai meletus di sekitar stadion, dan kemudian tidak ada apa-apa. Polisi menyapu seluruh tempat sebelumnya tetapi tidak menemukan apapun. Orang-orang percaya ini tipuan dan mulai gelisah. Masalahnya, uang sebenarnya ada di balon-balon besar yang tinggi di atas mereka semua. Drone-drone ini terbang di atas stadion dan kemudian meledak, mengeluarkan banyak uang tunai. Orang-orang di luar sangat ingin masuk ke dalam dan mereka menerobos polisi anti huru-hara untuk masuk ke dalam stadion. Jong Sik sendirian untuk sementara waktu, melihat semua uang kertas itu jatuh ke tanah, tetapi dia tidak sendirian lama-lama. Masyarakat umum masuk ke dalam stadion dan bergegas turun untuk mengambil semua uang kertas. Janji itu tidak hanya menjadi kenyataan, tetapi juga menimbulkan teka-teki besar bagi polisi, yang sekarang harus mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Orang-orang terus berdatangan, dan apa yang awalnya merupakan kegembiraan segera berubah menjadi kekerasan saat orang-orang mulai berebut uang. Spiral, itulah sebutan saya untuk pria bertopeng, menyaksikan semua ini dari sarangnya, dimanapun itu. Setelah kejadian ini, banyak orang berakhir di kantor polisi dengan luka-luka akibat kerusuhan gila ini. Di tengah-tengah interogasi semua orang, ada video lain yang dirilis ke masyarakat umum. Spiral memohon kepada mereka semua untuk berhenti memposting komentar bodoh dan maju ke babak berikutnya. Meja roulette berputar sekali lagi dan mendarat pada nama Kim Gu-ho. Dia saat ini di penjara, dijadwalkan akan dibebaskan dalam 3 hari. Taruhannya, sebagai imbalannya 20 miliar won, taruhannya jatuh pada Kill. Jadi jika Gu-ho terbunuh, pemenangnya akan mendapatkan 20 miliar won. Bahkan jika mereka tertangkap, uangnya akan diserahkan, tetapi jika dia bunuh diri, uangnya akan digandakan pada putaran berikutnya. Dari semua orang yang menonton, Jong Sik bisa saja mendekatinya dan bahkan mungkin tergoda untuk membiarkannya bunuh diri. Apapun itu, permainan telah dimulai. Cerita berlanjut dengan kilas balik 13 tahun yang lalu. Seorang anak bernama Lee Min Chin diculik oleh Kim Moo-ho, dibius di belakang mobil van dan dibawa ke tempat terpencil di bawah jembatan. Ia memperkosanya sebelum memeriksa bukletnya, yang kebetulan berisi daftar penaklukannya. Namun, Min Chin akhirnya meninggal sebagai akibat dari semua ini. Jasad Min Chin ditemukan di sungai keesokan harinya, sementara Moo-ho ditahan. Berkat perilakunya yang baik, hukumannya selama 15 tahun dikurangi 2 tahun dan dia akan segera bebas. Mengingat kejahatannya, Anda dapat memahami kebencian dari masyarakat umum di sini. Polisi memberikan pengarahan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan tampaknya mereka telah mencoba untuk mendapatkan alamat IP Spiral, pria bertopeng. Kalian sudah tahu caranya. Namun, alamat IP itu terus berpindah-pindah dan usaha mereka sia-sia sampai saat ini. Kepala polisi meminta mereka untuk segera melacak Spiral, memohon mereka untuk bekerja sekeras mungkin untuk menangkap pria ini agar tidak terjadi pembunuhan. Di penjara Hosan, kita mengetahui bahwa Moo-ho adalah salah satu narapidana yang paling jinak dan menyenangkan di antara semua orang. Moo-ho mencoba berbicara dengan kepala sipir, yang ditemani oleh detektif Jung dan rekan-rekannya. Jung menegaskan bahwa dialah yang bertanggung jawab di sini, dan bahwa dia akan mengawal orang itu pulang dengan selamat. Mengingat ada rencana untuk membunuhnya dan dia tidak tahu tentang permainan roulette, mereka tidak punya pilihan selain menjaganya tetap aman. Para detektif tidak begitu senang dengan pengaturan ini, tetapi mereka tetap menjalankan tugas mereka, meskipun masa di luar sana rusuh. Bahkan, beberapa orang dari kerumunan itu langsung menerobos barisan dengan membawa pisau dan mencoba membunuhnya. Polisi berhasil memasukkan Moo-ho ke dalam mobil sebelum terlambat. Mobil van itu dilempari telur, tetapi permusuhan dari massa, bersama dengan kejahatan Moo-ho tentu saja, masih menjadi bahan pembicaraan dalam semua ini. Moo-ho harus membacakan pernyataan untuk pers, tetapi ketika dia mengetahui tentang hadiah 20 miliar won untuk kematiannya, dia tidak bisa berhenti tertawa.
Dia tidak percaya dengan semua hal itu dan akhirnya memarahi salah satu detektif. Dia menunjukkan konstitusi dan bagaimana dia menjalani hukumannya dan secara teknis, tidak perlu lagi diadili atas kejahatannya. Masih ada permusuhan di sini, tetapi meskipun begitu, Muho memutuskan ingin pergi dan makan sushi. Tepat sebelum makan, Muho merobek jaketnya agar terlihat lebih babak belur dan membuat pernyataan untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua keluarga atas kejahatannya. Dia juga menangis, membungkuk dan berlutut, meratap ke surga. Saat dibawa masuk, Muho melahap sushi dan diberi syarat pembebasannya dengan monitor pergelangan kaki sebagai tambahan. Ia menegaskan bahwa ia seharusnya diawasi dan dilindungi di sini. Detektif di sana dengan cepat menegaskan bahwa histeria ini akan mereda dalam beberapa minggu atau bulan paling lama. Sementara Kim Muho ditahan di dalam dan dilindungi oleh polisi, sebuah pernyataan pers dirilis yang menjanjikan bahwa siapapun yang mengganggu atau mencoba membunuh Muho akan diadili sebagai teroris. Namun, itu tidak menghentikan pengiriman surat kebencian. Muho mengabaikan semua ini, tetapi melalui semua itu, kita beralih ke orang tua Min Chin. Mereka sekarang jauh lebih tua, dengan ayah Min Chin menderita penyakit mental dan ibunya menderita kanker hati stadium akhir. Mereka benar-benar tidak akan kehilangan apapun, jadi ibu Min Chin berusaha membalas dendam. Sebuah mobil muncul di luar rumah Muho, yang kebetulan dikendarai oleh pengacara Yeonju. Yeonju kebetulan adalah istri Muho sebelumnya. Dia ada di sini karena Muho menolak surat cerai atau kunjungan di penjara dan sekarang dia benar-benar harus menyerahkannya kepadanya secara langsung. Muho tidak senang dan menegur pengacara itu atas kekasarannya. Ternyata Muho sebenarnya memiliki seorang putra, Dong-ha, yang tidak lagi menganggapnya sebagai seorang ayah. Muho menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol, menyadari seluruh hidupnya hancur berantakan. Namun, mungkin tidak lama lagi ia akan menemui ajalnya, mengingat ibu Min Chin sangat ingin membalas dendam, melapisi tombak dengan racun ikan buntal untuk membuat kematiannya semakin menyakitkan dan mengerikan. Sementara itu, Chang Jae ditemukan sedang mengutak-atik mobil Jong-sik oleh seorang petugas keamanan. Saat ketahuan, Chang Jae bergegas pergi, tetapi jelas terlihat bahwa ia mencoba membobol dan mengambil koper. Saat Jong-sik mengetahuinya, ia bergegas ke tempat parkir, tetapi semuanya masih utuh. Namun, rekaman kamera dashboard menunjukkan Chang Jae mengejeknya dan mencoba membobol. Dalam keadaan tertekan, Jong-sik mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan terhadap koper itu. Guangil menelepon dari tempat Muho, sementara Kim Muho berusaha melepaskan diri dari rumahnya dan keluar. Jong-sik mengutuk nasibnya dan bergegas untuk menolong mereka. Namun, Ibu Minin muncul dengan truknya, tetapi mengingat semua peralatan selam di belakang, tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Ibu Min Chin kebetulan berada di toko swalayan yang sama tempat Muho datang untuk membeli camilan, dan dia berkeliling mencoba mengisi kekosongan di perutnya. Ibu Min Chin melepaskan tembakan dengan senjata tombaknya. Dia mengejarnya tetapi Muho diselamatkan pada detik terakhir oleh petugas lainnya, yang mengambil peluru untuknya. Ketika Ibu Min Chin ditangkap dan diborgol, ia memberitahu Muho bahwa ia pantas mati. Namun, detektif yang terkena tombak beracun itu mulai mengeluarkan buih dari mulutnya dan ia harus dibawa pergi dengan ambulans. Sedangkan Ibu Min Chin, ia tidak peduli apa yang akan terjadi padanya selanjutnya, meskipun para petugas telah meminta maaf karena menegakkan hukum. Ibu Min Chin diperiksa oleh polisi, tetapi dia tidak banyak bicara selain menanyakan tentang keadaan petugas. Yang menarik, Ayah Min Chin menemukan sebuah koper di luar rumah dengan spiral yang tampaknya menunjukkan ada uang tunai di dalamnya.